Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang berkuasa dalam kehidupan kami. Sungguh Engkaulah satu-satunya yang kami cinta dan kami sembah di dalam kehidupan kami. Karena tidak ada Tuhan yang sama seperti Engkau, yang dapat melakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang dapat memulihkan kami dari setiap keterbatasan kami, yang dapat memulihkan kami dari setiap kelemahan kami. Dan kami melihat hal-hal yang besar Tuhan terus kerjakan bagi kami. Patut pagi ini kami naikkan segala syukur, pujian, hormat hanya bagi nama-Mu Bapa. Dan biarlah kekuatan kuasa Allah yang terus bekerja bagi setiap kami yang ada pagi ini di tempat ini. Apapun problema kami, apapun masalah kami melihat hari ini, kami melihat pemulihan, pembebasan daripada-Mu. Kami melihat hal-hal yang baru terjadi bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami melihat kehidupan kami tidak akan sama lagi ketika kami menerima kebenaran firman-Mu. Dan ketika kami melakukannya, kami melihat hal-hal yang dahsyat daripada-Mu terjadi bagi setiap kami yang ada pagi ini di tempat ini. Dalam nama Yesus kami bersyukur kepada Engkau Bapa. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Mari kita sama-sama katakan Amin. Haleluya. Misi Kristus, Dahsyat Tuhan Yesus tuntas misinya. semuanya bersukacita. Amin. Puji Tuhan, sungguh luar biasa Tuhan yang kita sembah. Amin. Tuhan yang kita sembah, Dia Tuhan yang berkuasa. Apapun yang kita alami hari-hari ini, percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tapi Dia Tuhan yang selalu setia. Kasih-Nya tidak berubah, kuasa-Nya tidak berubah, mujizat-Nya tidak berubah, tetap sama, baik dulu, sekarang, dan untuk selama-lamanya. Amin. Jadi mari tetap berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan. Ya, sungguh luar biasa pagi ini kita boleh ada di tempat ini. Dan saya ucapkan selamat datang untuk saudara yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Saya mengatakan Tuhan Yesus mengasihi saudara. Kami pun di tempat ini mengasihi saudara. Mari, selagi masih ada kesempatan, pergunakan waktu kita untuk memuji Tuhan. Amin. Selagi kesempatan kita masih ada, mari dekatkan diri kita kepada Tuhan. Oke, kita kembali kepada firman Tuhan. Masih tetap sama di dalam Matius pasal 3 ayat yang ke-10. Matius pasal 3 ayat 10, kita baca sama-sama. Yang tidak bawa kita boleh lihat di depan. 1, 2, 3. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Firman Tuhan ini sungguh jelas bagi kita bahwa setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi pastikan buah yang kita hasilkan itu buah yang baik. Amin. Karena buah yang tidak baik pasti kita akan ditebang. Berbuah saja tidak baik ditebang, apalagi sama sekali tidak berbuah. Haleluya. Apalagi sama sekali tidak berfungsi. Jadi tema kita masih tetap sama, memiliki kehidupan yang berbuah di seri yang kedua. Memiliki kehidupan yang berbuah. Pastikan bahwa saudara dan saya adalah orang-orang yang ditetapkan Tuhan untuk menghasilkan buah. Jadi saya mau katakan, menghasilkan buah adalah kerinduan setiap orang, betul tidak? Menghasilkan buah adalah kerinduan setiap orang. Hidup berhasil adalah kehidupan setiap orang. Hidup berhasil adalah impian setiap orang. Hidup baik-baik, kerindukan hidup baik-baik itu adalah kerinduan setiap orang. Nah, untuk mengalami hal-hal ini saudara, tentunya pasti ada proses. Kenapa semua orang rindu memiliki kehidupan yang berbuah atau kehidupan yang berhasil? Karena itu yang baik. Amin. Amin. Karena itu yang baik dan itu yang rohani. Coba bayangkan kalau kita hidup kita berbuat sesuatu tidak pernah berhasil. Nanti kita duduk di bawah pohon lalu kita nyanyikan, betapa malang hidupku ini. Ya kan? Nasib ini, ya kan? Kalau tidak berhasil.
Berbuat apa-apa gagal, berbuat apa-apa gagal. Kira-kira kalau kita berbuat sesuatu dan sering gagal itu baik tidak? Sering sakit-sakitan itu baik tidak? Sering buat masalah di mana-mana itu baik tidak? Itu tidak baik. Nah, saya yakin bahwa kita semua rindukan yang baik. Tapi kenapa hal-hal yang tidak baik itu selalu terjadi? Kenapa hal-hal yang tidak baik selalu terjadi? Nah, saya mau katakan kalau kita berbicara itu, saya mau katakan begini. Saat kita tanam padi atau kita tanam jagung, kita tidak pernah tanam rumput, tapi rumput itu tumbuh. Tapi ketika kalau rumput itu tumbuh dan diuk ke sana, jagung pasti tidak tumbuh. Itu sebenarnya untuk menguji ketulusan kita dalam mengikuti Tuhan. Apakah dalam hal-hal seperti itu kita akan tetap setia tidak untuk tetap melakukan hal yang baik? Nah, untuk menghasilkan buah kita harus melewati beberapa tahap. Haleluya. Tidak mungkin dengan begitu gampang dan mudah orang itu langsung dia berhasil. Tidak mungkin begitu mudah dan gampang dia langsung pakai pakaian seragam polisi atau pakaian seragam tentara. Ada proses. Kalau ikut tentara nyeri. Saudara tanya Pak Mela, pernah ikut? Coba gagal dipantuhin, tidak mau berangkat ke Bali, namanya tidak hebat. Itu memang sangat sakit, saudara. Waktu ikut latihan, Mela berkata, senior data ini taruh di dada, tawanting bangun, tidak mengeluh langsung bangun siap. Makanya saya heran ketika orang merindukan sesuatu yang baik atau mau berhasil, tapi tidak mau proses. Ini tidak bisa. Coba kita baca Yohanes 12 ayat 24. Yohanes, terkait. Yohanes pasal 12 ayat yang ke-24 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Nah, untuk menghasilkan buah ada proses. Amin. Firman Tuhan jelas berkata bahwa biji gandum kalau tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, dia akan tetap satu biji. Firman Tuhan berkata jatuh dan mati. Ini berbicara tentang proses. Haleluya. Ini berbicara tentang proses untuk menghasilkan buah. Jadi ketika engkau diproses untuk melihat masa depan yang terbaik, jangan sakit hati. Amin. Karena ketika engkau sakit hati, engkau tidak akan melihat masa depan yang baik. Dulu ketika saya bertobat dan saya menyerahkan diri untuk full time, dan ketika saya diproses, kadang sakit rasanya mau lari. Tapi kalau seandainya saya lari, hari ini pun saya tidak berdiri di depan saudara. Haleluya. Hari ini pun saya tidak bertemu saudara. Tapi karena saya punya kemauan untuk berubah, dan ketika proses itu datang, saya mau berubah, maka saudara bisa melihat pagi ini saya berdiri di depan saudara. Amin. Dan saya mau katakan proses tidak enak. Haleluya. Bilang kiri kanan saudara, proses tidak enak. Proses tidak enak. Sakit. Tapi bilang sama dia, sakitmu itu menghasilkan masa depan yang baik. Sakitmu itu menghasilkan masa depan yang baik. Ya, coba ibu terus yang guru walaupun sudah siap. Murid-murid yang tidak tahu baca apakah dimanja-manja? Ibu terus suka tahu duluan. Atau datang terlambat terus-terus, apakah dimanja? Jangan saudara. Pasti ada bentukan di sana. Kenapa orang itu bisa pintar? Karena ada bentukan. Ada yang membentuk dia. Amin. Di sekolah dibentuk oleh guru, di rumah dibentuk oleh orang tua, di lingkungan pun dibentuk oleh orang-orang, sahabat-sahabatnya, tergantung dari pilihan dalam dia bergaul. Amin. Jadi mari harus ada bentukan. Nah, kita masuk poin yang pertama. Di sini saya katakan jatuh. Poin yang pertama jatuh. Saya mau katakan kepada saudara, kira-kira jatuh itu enak tidak? Jatuh motor itu enak tidak? Kalau jatuh cinta itu bagaimana? Enak. Oh enak. Anak-anak muda semua langsung sambung enak. Enaknya di apa?
Jatuh cinta awal enak, di akhir baru Mati. nangis karena apa? Jaga orang pun jodoh. Haleluya. Baru datang I love you, kenapa tidak tidur sampai pagi? Sudah bersama baru dia balikan I love you jadi I love you. Oh, saudara, memang jadi itu tidak lagi. Tapi saya mau katakan kepada saudara bahwa jatuh di sini yang dimaksudkan adalah ketika kita bertobat dan mengikuti Tuhan. Haleluya. Ketika saudara ambil keputusan untuk bertobat dan mengikuti Tuhan, akan banyak gosip, akan banyak olokan, akan banyak aniaya, akan banyak celah dan fitnah yang benar-benar membuat saudara untuk patah semangat. Nah, ini dia yang dikatakan jatuh. Gosip saudara habis-habisan. Coba saudara ini lu antero ke surga kan? Tarik saja, minum saja, tarik asap saja, tidak masalah itu. Haleluya. Ini dia. Saudara tadi enak, tiba-tiba orang bilang, "Wih, saya lihat ternyata Siki ini sudah beda." Mulai fitnah bisa-bisa. Apakah Siki akan tetap bersemangat dan mempertahankan apa yang baik dan baru tadi berkata, daripada saya digosip, saya ditinggalkan. Dia sudah, saya tinggalkan itu tidak apa-apa, mereka yang tinggalkan saya. Itu bahaya. Lebih bagus saudara punya prinsip, saya kehilangan mereka tidak apa-apa, yang penting saya jangan kehilangan. Karena Tuhanlah yang akan menghadirkan segala sesuatu untuk setiap impianmu itu tercapai atau terjadi. Itu saya berdoa tidak bikin keputusan. Kalau saya difitnah habis-habisan juga. Apakah di sini saudara pernah mengalami yang namanya fitnah? Amin. Olokan? Ya. Aniaya? Belum saya. Pernah ada saudara masih di sel satu malam. Tapi apakah saya pakai semangat? Karena saya tahu nama Yesus nama yang berkuasa. Amin. Nama Yesus nama yang memulihkan. Saya kehilangan semuanya asalkan jangan saya kehilangan Tuhan. Bahkan orang tua saya dulu pun pernah berkata, waktu saya sungguh-sungguh ikut Tuhan, bahkan sampai saya pulang kampung orang semua bilang begini, "Lu mama doa penglihatan baik-baik, lu jalan di jalur mana lain?" Saya tetap jalan karena saya tahu ini kebenaran. Tapi sekarang puji Tuhan, satu persatu sudah mulai. Ada apa-apa, tolong doakan, tolong doakan. Puji Tuhan, hari ini Noh bisa ada bersama kita. Dia punya kerinduan. Padahal dia kalau di kampung, sini bilang tenteng satu. Serius, ini saya ngomong dia duduk ini. Rokok mabok. Oh, jangan sebut lagi. Siapa yang tidak kenal yang namanya Noh Nuban? Dia pulang, dia datang ke Tambua, satu kampung telepon. Iya, satu kampung telepon. Tapi saya katakan kau harus berubah. Dan dia berkata, di sini kita soalnya macam-macam. Oke, ini di sini kita berdoa siang malam ini. Kita mau ke mana lagi? Lalu orang yang pancing di kampung, ada keluar yang bilang begini, "Ayo mari, saya perlu ada sempatan di sini nih." "Oi, kalau saya di pos sementara di situ saya langgar lewat." Saya dalam hati mudah-mudahan dia benar-benar. Kita harus berani berubah. Amin. Jadi ketika kita berubah memang tidak enak. Haleluya. Berubah itu tidak enak, ada proses. Saya percaya Putres pasti punya kesaksian sendiri ketika berubah dan hidup dalam kebenaran. Soal tapi saat kita hidup dalam kebenaran, fitnah luar biasa. Yesus saja menerima fitnah, apalagi kita. Amin. Jadi saya mengatakan jangan patah semangat ketika saudara difitnah, karena fitnah itu akan menguji kita apakah kita tetap semangat apa tidak. Haleluya. Mau membuktikan apakah kita tetap semangat atau tidak. Tapi saya mau katakan kita harus tetap semangat, bangkit untuk tetap melayani Tuhan. Amin. Walaupun saudara dicela, walaupun saudara dihina, difitnah habis-habisan, saudara harus tetap semangat. Amin. Ilustrasi kali ini goncang luar biasa, saudara. Tapi
Tapi puji Tuhan ada beberapa jiwa yang tetap komitmen, mereka berkata kami akan tetap maju. Ada yang berkata tunggu dulu kami lihat situasi. Iya. Halo. Dan memang itu harus ada. Itu baru menunjukkan bahwa berarti kita sedang berbeda. Amin. Kita sedang mengikuti jalan yang baru. Saya mau katakan kepada saudara, mari jangan mundur ketika kau bicara. Coba baca Matius 5 ayat 11 sampai 12. Oke, kita baca sama-sama di depan. Matius pasal 5 ayat 11 sampai 12. 1, 2, 3. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembira, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sudah tertulis sebelum kita saja. Orang-orang yang dulu percaya kepada Tuhan, mereka difitnah dan jahat. Tetapi apa kata firman Tuhan? Upah kita besar di mana? Saudara mau upah besar di surga atau tidak dapat apa-apa ketika saudara kembali ke surga? Maka ketika saudara difitnah, dihina, diolok, dicela, kalau itu kebenaran tetap maju. Amin. Tapi kalau saudara difitnah, dihina karena saudara curi, bertobat. Haleluya. Saudara difitnah, dihina karena selingkuh, saya katakan bertobat. Saudara difitnah, dihina karena lakukan hal-hal duniawi, bertobat. Tapi kalau saudara difitnah, dihina karena kebenaran, saya mau katakan tetap melangkah maju. Amin. Haleluya. Tetap melangkah maju karena upahmu besar di surga yang sedang menanti. Jangan kepercayaan kita kepada Tuhan jadinya sia-sia, tidak dapat apa-apa. Saudara bekerja untuk dapat hasil, betul tidak? Kita percaya Tuhan juga untuk mendapatkan yang namanya keselamatan. Nah, untuk mencapai keselamatan harus hidup dalam pertobatan. Kalau kita tidak hidup dalam pertobatan, jangan harap keselamatan itu terjadi, walaupun kita setia. Akhirnya tidak. Karena masuk surga bukan lamanya kita percaya Tuhan, kita ikut Tuhan, tapi bagaimana kita bertobat hidup dalam kebenaran. Amin. Jadi mari. Jadi saya mau katakan kepada kita bahwa firman Tuhan berkata kita harus berbahagia karena upah kita besar di surga. Kita harus berbahagia. Jangan hanya berbahagia ketika dapat BLT. Haleluya. Itu sesaat, saudara, tinggal sampai 1 minggu habis. 1 hari habis. Tapi upah kita di surga tidak akan pernah habis-habis. Bahkan firman Tuhan berkata, kalau kita hidup sungguh-sungguh, sampai anak cucu kita pun mereka akan nikmatinya. Itulah luar biasanya kalau kita ikut Tuhan. Jadi mari. Saya tidak katakan ikut Tuhan, oh enak-enak, janji Tuhan itu luar biasa. Memang janji Tuhan luar biasa, tapi ada proses. Kenapa kita harus berbahagia? Karena saudara, saya mau katakan kita ini sudah dibeli dengan harga yang mahal. Amin. Coba kita baca lagi. 1 Petrus 4 ayat 14 sampai 16. 1 Petrus 4 ayat 14. Oh, kita ini sudah dibawahi. Jadi kita harus sungguh-sungguh kepada Tuhan. Oke, ayat 14 sampai 16 kita baca sama-sama satu-satu ayat. 1, 2, 3. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus. Sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada pada dia. 15. Jangan ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau pengacau. 16. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka jangan ada malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus. Jangan kita menderita karena kita berbuat kacau. Haleluya. Jangan menderita karena berbuat rusuh di mana-mana. Itu perlu kita bertobat. Tapi kalau kita menderita karena nama Kristus, jangan mundur. Firman Tuhan berkata, tetap muliakanlah.
Tetap muliakanlah Tuhan. Jadi kita harus berbahagia karena roh Allah ada pada kita. Orang yang memiliki roh Tuhan pasti dia dibenci, dia dikit. Karena memang kita bukan dari dunia, makanya dunia pasti membenci kita. Jadi ketika engkau ikut Tuhan dan engkau dicela, dianiaya, dihina, berarti itu menunjukkan ada sesuatu yang berbeda dalam dirimu. Amin. Ada sesuatu yang berbeda dalam dirimu dan itu yang harus kau jaga. Karena itu yang akan membawa engkau untuk menerima upahmu besar di surga. Tapi kalau orang berkata, ayo di sana mah, ternyata kita sama. Sama di apa? Ayo kita mau sama-sama, main judi sama-sama, rokok sama-sama. Mungkin hanya beda saja. Maksud tepuk tangan kami tidak. Tapi ternyata kita sama-sama. Ayo kita kawan. Tidak tahu akibat di akhirat apa yang akan jadi sama. Kawan membawa engkau kepada neraka. Haleluya. Bersyukur kalau kita masih ada, kita mendengar berita bertobatan. Karena bertobatan selama kita hidup. Kau bertobatlah. Karena saya omong di depan ini bukan saya sempurna, tidak. Saya dulu pun hidup hancur-hancur. Tapi karena saya mau berubah. Haleluya. Sehingga saya dipulihkan Tuhan. Apapun latar belakangmu hari-hari ini, tapi engkau punya kemauan, Tuhan sanggup mengubahkan. Tuhan sanggup memulihkanmu. Asalkan engkau punya kemauan untuk melangkah di dalam Kristus. Punya kemauan untuk bertobat sungguh-sungguh. Ketika kita bertobat sungguh-sungguh, disitulah kita akan melihat bagaimana fitnah pelokan itu akan datang. Pasti. Ya kan? Mana akan buka usaha kan? Buat berbeda. Biar orangnya, hai mana orang itu ini dong. Kau tidak tahu kalau itu yang laris. Kenapa kau tidak buat? Ini emang dong ini. Oh dong ini. Jelas berarti itu menunjukkan bahwa ada sesuatu yang berbeda. Nah itu harus berkata. Tapi kalau berkata, ternyata usaha kita sama, jalan kita sama. Oh ini yang laris pertahankan baik lagi ya. Biar iya. Dari mana? Tadi pun yang beda. Itu mereka yang berbeda. Semuanya kita dimanapun kita harus tunjukkan bahwa ada Kristus di dalam diri. Di mana saja coba saudara tunjukkan. Kalau saudara mau upah saudara, kalau saudara upah besar di surga kita dapatkan, masa akan upah di dunia nyata masa kita tidak rasakan? Pasti rasakan. Haleluya. Sungguh-sungguh di dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi saya mau katakan, jangan kita mundur, tapi kita harus terus bersemangat dalam mengikuti Tuhan dan dalam melayani Tuhan. Maka kita akan menjadi pemenang-pemenang di dalam Kristus. Jadi kalau menjadi pemenang, walaupun fitnah diolok tetap jangan terpengaruh. Jujur saya waktu bertobat awal kalau pulang kampung itu perjuangan. Tapi saya bersyukur sampai akhirnya saya bisa menang. Ketika saya pulang kampung orang salahkan. Ya sering kalau di kampung kan salahan sebenarnya. Nah kalau mikir mana saya buat baik kita tadi gua tapi pasasan. Ya kan, kalau kami di kampung kan begitu. Salah harus kasih siri. Kami di kampung tidak ada apa, di kampung yang merantau datang beda bangkas kami Filipina. Tapi kalau tiap kali saya kan salah habis. Macam itu. Nih, senang sih, take time sih. Bisa Pak. Artinya saya tidak ada apa untuk yang lain saya tidak ada. Masalah bercerita boleh, dulu minum teh boleh, yang lain tidak ada. Pernah om saya pergi, yang saya omongin dia, om yang satu yang belum bertobat, dia datang, sampai dia begini, dia omongin saya bilang begini, om, coba om dalam satu hari, maka saya sedikitnya kayak makan, om kuat tidak? Dan saya makan saja, dan saya tidak makan sedikitnya, sampai jauh lebih kuat om, pasti kamu lagi lebih kuat, tidak makan satu, jangan saja kita suruh terlambat makan saya kita sustain lagi. Makan saja bisa makan sedikit. Ilok ekmang kayak bah. Bilang ini memang kami susah sekali, tidak bisa buat apa-apa. Kita harus berani tunjukkan, haleluya. Maka perubahan itu pasti akan terjadi. Bahkan buah itu pasti akan ada. Jadi memang kalau jatuh itu tidak. Kalau anak-anak muda jatuh cinta beda ya.
Jatuh di aspal yang jatuh cinta memang beda. Makanya kalau jatuh aspal, pernah di sawah itu polisi dong tulis di tikungan mereka begini, lari hati-hati karena rumah sakit semua lain. Iya, pernah saya pulang pergi Kupang di tikungan yang turun-turun tajam itu polisi dong tempel, Polres TTS. Lari hati-hati karena rumah sakit sudah tidak muat lagi. Saya baca habis saya cuma tersenyum saja. Polisi dong suruh bosan dengan orang celaka-celaka ini. Jadi mana? Memang jatuh itu tidak baik. Tapi kalau jatuh itu untuk menghancurkan masa lalu dan engkau menerima kehidupan yang baru, kenapa engkau tidak rela? Haleluya. Kenapa engkau tidak rela untuk dibentuk supaya jadi sesuatu yang indah? Oke, poin yang kedua. Setelah jatuh, kita kembali ke dalam Yohanes 12 ayat 12 ayat 24. Setelah jatuh berarti harus mati. Jatuh mati, jatuh motor kalau mati, apa yang terjadi? Ya, tapi kalau kita jatuh di sini, kita diolok habis-habisan, kita benar-benar matikan daging kita tidak terpengaruh, apa yang akan terjadi? Kan bertumbuh dan menghasilkan buah. Makanya kita harus benar-benar matikan segala keinginan yang ada dalam diri kita. Amin. Kita baca Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Galatia pasal 5 ayat 19. Oke, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kebencian diri sendiri, pencitraan roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan. Jadi memang sesungguhnya kalau kita hidup ini kita sudah tahu, mau ke surga atau ke neraka kita sudah tahu. Haleluya. Barang siapa melakukan semuanya itu, tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan. Ya kan? Jadi mana? Mari saya bandar kosong yang lari, saya tidak akan lari. Nanti sampai surga pikir ada bandar. Jadi mana? Kepentingan diri. Roh pemecah di mana-mana dia hanya buat terus melakukan hal-hal yang tidak baik, marah tidak jelas. Haleluya. Mari kita belajar untuk berubah. Saya mau katakan, saya terus menyampaikan kabar pertobatan karena saya rindu semua kita yang ada di sini harus mendapatkan yang namanya keselamatan. Yang sudah ada istri, rawat istri baik-baik, jangan lihat kiri kanan lagi. Amin. Rawat baik-baik. Beli sekarang kan canggih, yang penting ada modal. Beli sabun-sabun yang glowing, impress sekarang sudah tidak canggih di luar lagi. Ada beli, iya kan? Glowing, hilangkan. Supaya jangan keluar jalan mata di orang lain, tapi untuk di istri tutup mata baru lewat. Jangan kau bertemu istri tutup mata baru lewat, orang lain kau buka mata lebar-lebar. Haleluya. Karena kalau kita melakukan hal-hal itu, kita tidak masuk surga. Amin. Tidak masuk begini. Jangan Timotius berkata, jangankan berzina, mengingini saja sudah berdosa, apalagi berbuat lebih dosa lagi. Anak muda pun begitu, kuasai pikiran. Jangan-jangan berlihat orang pakai CU tadi satu ini malah dia perobatan polo itu kalau saya paruh dia. Bertobat hal ini saya katakan. Amin. Iya, ini akhir zaman, jadi kita harus hidup sungguh-sungguh karena kita tidak tahu kapan Yesus datang. Mungkin Yesus sedang dalam perjalanan, makanya kita melihat kerusuhan, kekacauan di mana-mana sedang terjadi. Makanya hiduplah di dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi kita harus matikan dalam diri kita segala keinginan daging yang membawa kita kepada kebinasaan. Ini harus mati. Jadi apa yang masih mengikat saudara? Mabuk,
berusaha untuk matikan. Rokok kah? Berusaha untuk matikan. Marah kah? Berusaha untuk matikan kalau mau jiwamu selamat. Amin. Kalau mau jiwamu selamat, apalagi beras tambah naik suhu 15 1 kilo. Saya berdoa rokok 50.000 satu bungkus. Beras baru naik 2.000 saya semua komen habis. Rokok naik orang tidak ada yang kopi. Oh, segala keinginan daging kita harus matikan. Amin. Katakan dalam dirimu, saya matikan segala keinginan daging dalam diri saya. Jadi, kalau kita masih mau hidup dalam keinginan daging, maka kita akan dilemparkan ke lautan api yang menyala-nyala. Haleluya. Kalau kita masih mau main-main dengan keinginan daging, percayalah kita mati pasti kita dilemparkan. Ayo coba kita baca. Nanti pikir saya ngomong kosong. Wahyu 21 ayat 8. Apa yang terjadi? Kita baca sama-sama ya. Ayo semua orang-orang muda, semua kita baca di depan supaya kita tahu sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi orang-orang yang tidak, orang-orang tukang-tukang, penyembah-penyembah, dan mereka akan inilah. Jadi saat kita mati bukan selesai. Kalau kita tidak hidup dalam firman Tuhan, kita menghadapi lagi namanya kematian kedua. Semua pendusta. Pendusta itu apa? Penipu. Apa lagi? Pembohong. Dilemparkan ke lautan api. Kalau sahabat Meshach dan Abednego saat mereka dilemparkan karena mereka percaya Yesus. Dan saat mereka dilemparkan, mereka dijaga, dilindungi, mereka tidak terbakar. Kalau kita dilemparkan karena berdusta, kira-kira terbakar tidak? Jadi abu memang. Dan saudara sekarang konsep, memang Tuhan sudah datang. Kenapa sedang terjadi di Brasil atau di mana ya? Kalau bukan di Brasil itu sebenarnya yang di Brasil itu salah sebenarnya. Bilang itu di India. Itu videonya ada dikirimkan di grup Kemah Pusat. Orang-orang menghina Tuhan Yesus saat orang beribadah di gereja. Mereka lari datang bawa parang segala macam, bawa motor untuk datang membunuh orang-orang dalam gereja. Sebelum mereka masuk gereja, api dari surga turun, bakar mereka hangus. Orang gereja selamat. Hangus semua terbakar. Kita lihat seperti tongkol jagung orang yang mati. Dan mereka berkata ini api tiba-tiba turun dari surga. Dari langit langsung membakar orang-orang yang membunuh orang-orang percaya. Saya katakan Yesus sudah datang. Maka ketika saya berdoa, saya ini digerakkan sampaikan kabar pertobatan. Beritakan saja kabar pertobatan. Waktu itu tidak lama lagi. Saya mengatakan jangan main-main. Amin. Jangan main-main. Jangan sampai kita menghadapi kematian kedua. Jadi jangan saudara berpikir bahwa saat mati sudah selesai. Oh tidak. Akan menghadapi yang namanya takhta pengadilan. Diadili sesuai dengan kehidupan kita masing-masing. Coba penakut saja tidak masuk. Kalau penakut tidak masuk, bahaya. Jangan berbuat kejahatan. Takut saja tidak masuk surga. Mau keluar kincing saja, takut setengah mati, ini bahaya ini. Apalagi orang meninggal di kampung sebelah, dia takut di kampung sebelah. Takutnya tidak masuk, apalagi tidak sama sekali tidak percaya. Jadi ini kebenaran firman Tuhan, dan firman Tuhan tidak akan pernah berubah. Haleluya. Mari kita terus berubah, baharui hidup kita. Kalau mau hidupmu diselamatkan oleh Tuhan, jangan sampai cukup kita mati untuk tanah kembali ke tanah, tetapi jiwa kita kembali. Jangan saudara berkata, mau terus saja sampai pendeta berkata, dari tanah kembali ke tanah. Maka saat engkau mati pun engkau dilemparkan, bukan jadi tanah lagi. Benar-benar
jadi api. Iya. Jaga baik-baik. Hidup dalam pertobatan. Jangan engkau tidak pertahankan kebenaran, tapi engkau jaga baik-baik kau punya dasar. Nah, ini doa. Dan Noah pernah buat status. Dia bilang begini. Aku panat kau nak pengen sini, kau baik kau nak pengen susu. Artinya dia begini, saya jaga kau baik-baik, tapi kau bikin saya seperti jagung yang tidak berfungsi. Pada saya jaga kau seperti jagung yang benar-benar siap ditanam lagi. Akan fufu of niok mentang, sama kayak sampuin. Tahu tuh anak muda dalam status ini ada. Hidup lagi dalam pertobatan, jangan sampai menghadap kematian. Untuk mendapatkan kematian kedua ini nyari. Mau mati tidak mati, mau hidup tidak. Kayak ngama. Jadi bertobatlah sungguh. Kalau tidak bahaya ya saudara. Saya mengasihi saudara, maka saya sampaikan. Kalau saya tidak mengasihi saudara, silakan yang penting minggu datang toh. Setia datang saja. Tidak yang benar, tidak apa. Itu saya yang akan jadi kepala api neraka dan saudara yang nyusul. Kamu yang ikut dia, suka sama-sama. Haleluya. Jangan saudara. Oke. Jadi saya mau katakan bahwa kita harus mempergunakan tubuh kita untuk memuliakan Tuhan, karena tubuh kita dibeli dengan harga yang mahal, lunas dibayar. Oke, cepat saja. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Oke, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah yang diam di dalam Roh Kudus yang kamu peroleh dari, dan bahwa kamu bukan milik kamu. Ya, 20. Sebab kamu telah dibeli dengan, karena itu tubuh kita telah dibeli. Haleluya. Jadi tubuh kita untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk hal-hal yang duniawi. Bukan untuk mabuk-mabukan, bukan untuk pesta pora, bukan untuk hawa nafsu. Haleluya. Tubuh kita bukan pakai untuk selingkuh sini, selingkuh sana. Yang ada di yang sudah nikah, yang ada jaga saja ini samping. Amin. Satu saja makan tidak habis-habis. Masa cari lagi, bahkan bikin pusing lagi nggak ada, masa mau cari lagi. Haleluya. Jadi mari. Maka buat anak-anak muda, berdoa dapat kayu terbaik. Jangan lihat begini, kayaknya pas ini. Nanti habis baru tidak mau pulang ke rumah. Tanya saja, kalau bilang lihat dengan mata langsung bilang kayaknya pas, saya rasa Bapak punya pengalaman di situ. Karena dia dari Adam sampai Alo. Dia berkata, Pak Pendeta, semua doa dan harapan pustu semuanya pas Pak Pendeta. Pulang sampai etap 2, ini nona kabur dengan laki-laki lain. Apa yang terjadi? Pas. Apakah itu dikatakan pas? Ternyata Tuhan berkata tidak, karena saya punya maksud atas hidupmu. Kau punya durasi. Karena waktu dia itu kau ojek mungkin ini Tuhan gerakkan dia. Coba kamu pergi ke dia bilang motor itu. Kamu berdiri di situ, ternyata ada di situ dia mulai. Ternyata itu yang pas. Jadi kalau saudara lihat bilang pas dan belum doakan, saya katakan jangan cepat-cepat katakan pas, doakan saja dulu. Sampai engkau rasa nyaman bahwa benar-benar Tuhan berkata itu pas, maju sudah. Itu ya. Karena kalau yang cuma cantik bisa tahu masak, sampai mau mantu kau seperti ada dengan apa? Suter. Kalau masuk santai mau mantu seperti yang suter sudah. Mari. Ya,
kita santai tapi tetap pegang firman Tuhan. Amin. Hidup dalam kebenaran. Oke, poin yang terakhir berbuah. Jadi harus mati, jatuh, mati, baru bisa berbuah. Oke, jadi saya mau katakan begini, berbuah. Berbuah adalah hal yang paling rohani yang disukai oleh banyak orang. Tetapi saya mau katakan kepada kita bahwa kita tidak akan menghasilkan buah kalau kita tidak melewati yang namanya jatuh dan mati. Saudara, kita tidak akan dapatkan yang namanya buah kalau kita tidak melewati yang namanya jatuh dan mati. Artinya kita harus melewati yang namanya olokan, fitnahan, sindiran, itu datang. Itu saudara tetap semangat. Dan benar-benar saudara matikan segala keinginan daging saudara. Disitulah akan nampak yang namanya buah-buah rohani terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Jadi itu kita harus matikan itu. Jadi saya mau katakan bahwa kita harus benar-benar meninggalkan manusia lama kita, baru kita berbuah bagi Kristus. Matikan manusia lama. Kalau mempertahankan manusia lama jangan harap, tidak akan bisa. Jangan surga mau dapatkan, tidak akan bisa. Coba kita baca Yohanes 15 ayat 4. Oke, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok aku. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Artinya harus tetap tinggal di dalam kebenaran. Amin. Jangan melenceng dari kebenaran. Jadi mau katakan bahwa tinggal di sini berarti apapun yang terjadi, mau itu goncangan, seperti apapun kita harus tetap di dalam Kristus. Saudara digoncang supaya jangan pertahankan kebenaran firman Tuhan. Saudara harus tetap kuat mempertahankan kebenaran. Amin. Itu baru kita bisa dapat menghasilkan buah. Tapi ketika goncangan itu datang dan kita mundur, jangan harap buah kita berdapat. Tidak. Baru diolok saja, baru disindir saja kita sudah tidak sanggup. Bagaimana kita diperhadapkan untuk masuk ke penjara seperti Rasul Paulus, atau kita mau diancam untuk dipotong, dibunuh? Apakah kita akan bertahan seperti Rasul Paulus? Jadi saya mengatakan, kalau baru sindiran fitnahan itu belum apa-apa. Amin. Sindiran fitnahan itu belum apa-apa. Mari tetap melangkah buat berbeda. Saya yakin kalau saudara berbuat berbeda, saat saudara menikah pasti berbeda juga. Amin. Ya, saya mesti ingat Bapak yang waktu nikah tidak pakai yang namanya okomama. Sampai orang kampung bilang, wih kita baru ikut pesta dari begini. Mereka pulang kampung mereka, wih berbeda. Sampai dong pas turun artis lagi nyanyi maksud kami kue yang kami. Coba. Kita jual mungkin baru pasti alami kan. Kalau lain bapak mantu begitu tidak ada botol, itu risiko. Saya bilang ini pergumulan berat untuk ini. Tapi puji Tuhan semuanya berjalan baik. Itu ya kita dalam Tuhan, pasti Tuhan buka jalan menolong kita. Amin. Jadi tinggal dalam Kristus artinya goncangan apapun itu datang, jangan pernah mundur. Amin. Kata-kata manis seperti apa untuk buat engkau mundur? Jangan pernah mundur. Jadi saya mau katakan bahwa supaya kita dapat berbuah, kita harus hasilkan buah sesuai dengan pertobatan. Kalau kita tidak hasilkan buah sesuai dengan pertobatan, jangan harap kita berbuah. Oke, ayat terakhir dan kita tutup. Matius 3 ayat 8. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Tunjukkan buah pertobatan. Kalau pertobatan tidak ada, bagaimana kita menarik orang? Ya kan? Bagaimana Randi mau bawa orang teman kerjanya? Kalau teman di sana tarik-tarik dia ikut tarik, tidak bisa. Ya. Atau nggak pun demikian, nggak bisa bawa. Orang di sana ikut main judi, kita juga ikut main judi. Bagaimana bisa bawa orang? Tidak bisa. Harus tunjukkan buah. Pertobatan, hasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan, baru kita bisa dapat membawa orang kepada Kristus. Jadi saya mau katakan buat kita semua yang ada pagi ini di tempat ini, untuk memiliki kehidupan yang berbuah di seri yang kedua ini, saya mau katakan hasilkan buah sesuai dengan pertobatan. Hasilkan buah, pertahankan itu, jangan di depan.
lain, di belakang lain. Jadi istilah orang bilang latihan beda dengan saat saat main beda. Nah, latihannya lain. Tapi saat tampil atau saat di lapangan kuatnya beda. Gimana mau menghasilkan kuat? Tidak akan bisa. Nah, seperti itu. Jadi mari kalau ayah abi, kita tidak akan pernah mengalami yang namanya terobosan. Jadi firman Tuhan sangat luar biasa, bukan hanya untuk saudara saja, terkhususnya saya menyampaikan.